Arsenal pantau Christopher Nkunku di Chelsea. Paul Merson sebut Arsenal bakal juara Liga Inggris musim depan dengan satu perekrutan. Arsenal ingin datangkan bintang Juventus yang lebih hebat dari Martinelli dan Trossard. Arsenal versus PSG, sebuah rekam jejak tanpa celah. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal pantau Christopher Nkunku di Chelsea. Arsenal tengah mengamati situasi Christopher Nkunku di Chelsea. Nkunku seringkali dicadangkan musim ini di bawah manajer Enzo Maresca. Bahkan pemain internasional Prancis itu kini terdegradasi dan digantikan pemain muda akademi Thierry George dalam beberapa pertandingan terakhir. Arsenal, kata RMC, tengah mengamati situasi tersebut yang kini tengah mempertimbangkan kepindahan pemain internasional Prancis itu pada musim panas. Bayern Munich juga tertarik pada Nkunku, di mana reputasinya tetap utuh berkat waktunya bersama RB Leipzig. Arsenal telah mengajukan penawaran setelah Nkunku pada bulan Januari dan kini berencana untuk berusaha keras untuk merekrutnya pada musim panas ini. Menemukan posisi yang tepat untuk Nkunku makin sulit karena peran nomor 10 yang ia sukai kini ditempati dengan sangat baik oleh Cole Palmer. Kondisi ini mendorong Maresca untuk bereksperimen dan menempatkannya sebagai penyerang tengah maupun winger, tetapi belum membuahkan hasil nyata. Bahkan sempat beredar rumor bahwa Nkunku bisa meninggalkan Stamford Bridge pada musim panas mendatang. Dengan Bayern Munchen disebut sebagai satu di antara klub peminat pada jendela transfer Januari lalu. Paul Merson sebut Arsenal bakal juara Liga Inggris musim depan dengan satu perekrutan. Legenda Arsenal Paul Merson meyakini mantan klubnya akan memenangi gelar Liga Inggris musim depan dengan satu perekrutan. The Gunners kembali harus mengubur mimpi untuk meraih gelar Liga Inggris pertama mereka sejak 2003-2004. Hal ini menyusul kekalahan rival sekota mereka, Tottenham Hotspur, dari Liverpool di pekan ke-34. Menurutnya, Arsenal bisa memenangi gelar dengan selisih 10 poin jika merekrut Alexander Isak. Bomber asal Swedia itu membantu Newcastle United berada di posisi ketiga dengan 4 laga sisa musim ini. Alexander Isak diperkirakan akan menarik minat beberapa klub musim panas ini, kata Melson kepada Sportskida. Namun, saya merasa dia mungkin harus menunggu sebelum memutuskan masa depannya. Newcastle bisa bermain di Liga Champions musim depan dan sudah mencicipi trofi juara. Jangan lupa bahwa mereka adalah klub besar dan jika mereka lolos ke Liga Champions, mereka adalah proyek yang menarik untuk diikuti oleh pemain manapun. Saya pikir Isak pasti ingin terlibat dalam Liga Champions musim depan dan itu bisa memainkan peran kunci di sini. Arsenal tampaknya menjadi langkah terbaik baginya jika ia meninggalkan Newcastle. Jika The Gunners mendapatkannya, mereka akan memenangkan liga dengan selisih 10 poin. Tambahnya. Arsenal ingin datangkan bintang Juventus yang lebih hebat dari Martinelli dan Trossard. Arsenal dilaporkan tengah membidik bintang muda Juventus Kenan Yildiz untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Namun, The Gunners tidak sendiri, karena sejumlah rival Premier League mereka juga mengincar pemain berbakat asal Turki itu. Pemain muda ini punya potensi luar biasa. Arsenal masuk dalam perburuan tanda tangan Kenan Yildiz, bersaing ketat dengan Chelsea, Liverpool, dan Manchester City. Selain itu, Fabrizio Romano juga menyebut bahwa Manchester United turut memantau situasi Yildiz. Juventus dikabarkan memasang harga sekitar 100 juta euro atau setara 1,7 triliun rupiah untuk sang superstar jebolan Akademi Muda Bayern Munich tersebut. Penampilan Yildiz di Serie A musim ini cukup mengesankan dengan catatan 8 gol dan 4 assist. Yildiz dijuluki sebagai prospek emas berikutnya dari Turki dan para pemandu bakat menilai ia berpotensi menjadi pemain kelas dunia. Meski lebih sering bermain di sisi kiri, pemain berusia 19 tahun ini juga piawai beroperasi di sayap kanan maupun sebagai gelandang serang nomor 10. Melihat statistik di atas, Yildiz menunjukkan performa individu yang sangat menjanjikan dibandingkan Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard. Mengingat Martinelli kerap tampil inkonsisten, kehadiran Yildiz bisa menjadi pendorong performa sang pemain Brazil
atau bahkan menjadi penggantinya di masa depan. Selain itu, Ildić juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan Arsenal terhadap Bukayo Saka yang performanya sangat krusial bagi tim. Saat ini belum diketahui apakah Arsenal bersedia memenuhi harga tinggi yang dipatok Juventus. Namun dengan banyaknya area lain yang perlu diperkuat, mereka mungkin mencoba bernegosiasi untuk mendapatkan Ildić dengan harga lebih terjangkau. Arsenal versus PSG, sebuah rekam jejak tanpa celah. Semilir angin London perlahan menghangatkan suasana di Emirates Stadium. Rabu 30 April dini hari waktu Indonesia Barat nanti, Arsenal kembali bersiap mengukir sejarah saat menjamu PSG di leg pertama semifinal Liga Champions 2024-2025. Sorot mata tertuju pada salah satu laga yang tidak hanya mempertaruhkan tiket final, tetapi juga gengsi yang telah lama terpatri. Dalam 5 pertemuan sebelumnya, Arsenal belum pernah tunduk di hadapan PSG. 2 kemenangan dan 3 hasil imbang menjadi bukti konsistensi The Gunners saat berhadapan dengan raksasa Prancis itu. Kali ini sejarah dan momentum ada di pihak pasukan Mikel Arteta. Namun di atas lapangan, kenangan masa lalu tak selalu menjadi jaminan masa depan. PSG datang dengan ambisi membara, membawa luka dari pertemuan terakhir mereka di fase Liga musim ini. Arsenal memiliki catatan gemilang dalam setiap duel kontra PSG. Total 7 gol bersarang ke gawang Les Parisiens, berbanding hanya 4 gol yang bersarang ke gawang mereka sendiri. Statistik ini memberi tambahan kepercayaan diri bagi Bukayo Saka dan kolega. Musim ini, Arsenal bahkan telah mengalahkan PSG lebih awal pada fase Liga Champions 2024-2025. Gol Kai Havertz dan Bukayo Saka menghadirkan kemenangan 2-0 yang terasa meyakinkan di Emirates. Joao Neves sempat nyaris memperkecil kedudukan, tapi penyelamatan David Raya menggagalkan asa itu. Seiring berjalannya waktu, Arsenal semakin matang, menjadikan pengalaman sebagai senjata utama. PSG belum menemukan formula untuk memecahkan dominasi The Gunners. Cerita lama kini kembali bergulir, seolah sejarah mengundang Arsenal untuk mengulang kejayaan. Sekali lagi PSG berdiri di hadapan mereka, dan sekali lagi harapan besar terpatri di langit merah putih. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!